warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Ramadan Putra, NIM 2102 4099013, mahasiswa Perbaitul 5 semester 1. Saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar mahasiswa. Perlu diperhatikan untuk dapat memenuhi kualitas belajar yang baik dan sama pentingnya, yaitu yang pertama, aspek pertama adalah mahasiswa, dosen, dan lingkungan. Nah, bagian dosen ini, dosen seringkali menghadapi persoalan dalam membangkitkan motivasi belajar mahasiswanya. Dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, dosen seringkali berasumsi bahwa motivasi belajar mahasiswa tersebut merupakan masalah mahasiswa itu sendiri, dan mahasiswa yang bertanggung jawab untuk mengusahakan agar mempunyai motivasi yang tinggi. Namun sebenarnya dosen dapat berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip motivasi belajar dalam proses cara mengajar untuk merangsang, meningkatkan, dan memelihara motivasi belajar mahasiswa dalam belajar. Peran dosen dalam mengajar menjadi salah satu faktor penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar para mahasiswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas belajar mahasiswa. Apabila mahasiswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi, dapat terdorong dan berusaha meningkatkan kemampuan belajar untuk dapat mewujudkan keberhasilan dalam belajar. Tentunya para mahasiswa harus memiliki motivasi belajar yang tinggi. Para mahasiswa akan dapat meningkat kualitas belajar mahasiswa tersebut, dan dengan kualitas belajar yang baik dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa. Belajar adalah memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Definisi untuk mewujudkan bahwa belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat tetapi lebih luas dari itu. Dalam proses pengajaran, unsur proses belajar memegang peranan yang penting. Belajar merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi dan berperan penting dalam membentukkan pribadi, perilaku individu. Motivasi sangat diperlukan di dalam belajar. Hasil belajar akan optimal kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, makin baik berhasil pula pelajaran itu. Motivasi belajar adalah proses internal yang mengaktifkan, memadukan, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Individu termotivasi karena berbagai alasan yang berbeda dan dengan intensitas yang berbeda, sehingga siswa dapat tinggi motivasi belajarnya untuk menghadapi ujian akhir semester dengan tujuan mendapatkan nilai tinggi. Bergantung pada teori yang menjelaskannya, dapat merupakan suatu konsekuensi dari penguatan, suatu ukuran kebutuhan manusia, suatu hasil dari sisonan atau ketidakcocokan, suatu atribusi dari keberhasilan atau kegagalan, atau suatu harapan dari peluang keberhasilan. Motivasi belajar dapat ditingkatkan dengan penekanan tujuan belajar dan memperdayakan atribusi. Motivasi belajar dapat meningkat apabila dosen membangkitkan minat mahasiswa karena rasa ingin tahu mereka, menggunakan berbagai macam strategi pengajaran, menyatakan harapan dengan jelas, dan memberikan umpan balik atau feedback dengan sering dan segera. Terus, motivasi belajar dapat meningkat pada diri mahasiswa apabila dosen memberikan ganjaran yang memiliki kontingen spesifik dan dapat dipercaya. Dan kepribadian itu self-efficacy merupakan kepribadian atau keyakinan diri mengenai kemampuan individu dalam belajar. Dengan memperlihatkan kemampuan dalam suatu
tingkat tertentu. Self-efficacy merupakan komponen yang memiliki individu dalam memilih aktivitas belajar yang berkaitan dengan keyakinan terhadap kemampuan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan tugas. Motivasi tinggi akan ditandai dengan rasa percaya diri yang tinggi, sehingga ada perasaan mampu untuk melakukan. Ketika seseorang yakin bahwa dia mampu melakukan sesuatu, maka akan meningkatkan usaha untuk melakukan sesuatu. Kepercayaan diri dibangun dari dalam individu maupun dari keyakinan dengan membandingkan orang lain ataupun teman. Adapun prestasi akademik merupakan perubahan dalam hal kecakapan, tingkah laku ataupun kemampuan yang dapat bertambah selama beberapa waktu dan tidak disebabkan oleh pertumbuhan, tetapi adanya situasi belajar. Perwujudan bentuk hasil proses belajar tersebut dapat berupa pemecahan lisan maupun tulisan dan keterampilan. Secara pemecahan masalah langsung dapat diukur atau dinilai dengan menggunakan tes yang terstandar. Prestasi akademik adalah istilah untuk menunjukkan suatu pencapaian tingkat keberhasilan tentang suatu tujuan karena suatu usaha belajar telah dilakukan oleh seseorang secara optimal. Faktor yang banyak diduga mempengaruhi adalah motivasi mahasiswa dalam belajar. Hal ini diduga karena dosen telah berusaha memfasilitasi mahasiswa dalam belajar. Pustaka yang berada di perpustakaan atau ruang baca sudah disediakan, meskipun belum lengkap, dan fasilitas penunjang lainnya telah disediakan seperti Wi-Fi, internet, dan segala macam. Motivasi tersebut berkaitan dengan tujuan dan atau harapan yang diinginkan oleh mahasiswa mengikuti pelajaran dalam kelas. Seorang mahasiswa yang memiliki motivasi hanya sekedar untuk lulus dalam suatu mata kuliah tentu berbeda aktivitas belajarnya dengan mahasiswa yang ingin menguasai materi kuliah sebagai persiapan untuk masuki dunia pekerjaan. Mahasiswa yang sekedar untuk lulus atau mendapat nilai yang baik dapat saja melahirkan perilaku yang kurang bersesuai dengan tuntunan belajar yang semestinya, misalnya dengan berupaya sedemikian rupa untuk menyontek dalam ujian untuk mendapatkan nilai yang baik atau yang tinggi, tidak hanya dengan belajar tapi diperoleh dengan cara-cara tertentu. Proses pembelajaran adalah merupakan ciri khas dalam suatu lingkungan sekolah. Dengan demikian, aktivitas belajar adalah merupakan suatu aktivitas utama yang seharusnya dilakukan oleh setiap mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan pada lembaga pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat memiliki kesiapan yang cukup untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk memasuki lapangan kerja yang dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka semua fasilitas, kondisi, proses, kegiatan, dan kebijakan yang ada pada suatu lembaga pendidikan semuanya bermuara pada penciptaan kegiatan belajar yang maksimal pada peserta didik. Kondisi ini diharapkan dapat menghasilkan output yang memiliki kompetensi yang dapat diandalkan. Bahkan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar. Guru merupakan komponen yang memiliki peranan strategis dalam melaksanakan pembelajaran. Guru memiliki peranan kunci dalam setiap upaya meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan. Di tangan pengajar, mutu pendidikan dapat diupayakan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut memaksa guru agar mampu dipersiapkan secara optimal kompetensinya, karena bagaimanapun kompetensi guru mencerminkan kinerja guru atau kemampuan guru dalam mengajar di kelas. Sehingga dapat dipastikan semakin baik kompetensi yang dimiliki guru, maka besar kemungkinan prestasi belajar siswa pun akan meningkat.
Dan adapun menurut para ahli yaitu Wijaya dan Rusian mengemukakan bahwa guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya, karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Oleh karena itu, guru memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai untuk mengembangkan siswanya secara utuh untuk melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan profesi yang dimilikinya. Guru harus menguasai berbagai hal kompetensi yang dimilikinya. Dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.